Halo semuanya, kembali lagi dengan Fore di sini. Oke, di video kali ini Fore juga akan cerita mengenai cara kalau kamu semua para gamer itu ada yang namanya meta atau most effective tactics available. Nah, di trading forex itu ada juga versi metanya yaitu menggunakan indikator moving average. Ini adalah salah satu indikator yang efektif dan sudah ada lama dan wajib diketahui para trader maupun itu forex atau gold atau bahkan kalau kamu mau pakai di crypto itu juga bisa. Yuk. Oke, jadi kalau kamu pernah tahu chart bagaimana di MT4 atau di TradingView, kurang lebih seperti ini untuk bentuk dari moving average. Moving average ini dia akan selalu mengikuti harga. Nah, moving average itu apa sih? Moving average itu adalah rata-rata harga selama X periode. Jadi kalau misalkan ada MA9 itu berarti rata-rata harga selama 9 hari ke belakang. Kalau ada MA50 itu berarti rata-rata harga selama 50 hari ke belakang. Jadi seperti itu. Moving average rata-rata harga selama X periode. Nah, di sini bisa kelihatan ini yang kuning ini adalah garis MA atau garis moving average. Jadi misalkan di sini garisnya di sini itu berarti rata-rata dari 9 hari ke belakang dia posisinya di sini. Rata-rata dari 9 hari ke belakang, misalkan ini MA9 berarti rata-rata harga dari 9 hari ke belakang itu di sini. Seperti itu. Jadi moving average ini akan selalu mengikuti harga karena dia adalah rata-rata harga selama X periode. Seperti itu. Nah, mungkin kamu semua pernah mendengar ada yang namanya SMA dan MA. Apa sih itu SMA dan MA? Simpelnya SMA itu adalah simple moving average. Sementara MA itu adalah exponential moving average. Bedanya apa? Kalau simple moving average itu bobot setiap hari sama. Jadi misalkan 5 hari ke belakang itu selalu dinilai dengan sama. Jadi misalkan hari pertama ditambah hari kedua, hari ketiga tambah hari keempat, hari kelima, lalu langsung dibagi 5. Seperti itu adalah simple moving average. Sementara exponential moving average itu bobot setiap hari berbeda. Jadi dia memberikan bobot yang lebih besar untuk hari yang semakin mendekati sekarang. Ambil contoh misalkan kemarin itu dia berikan bobot misalkan 80%, sebelumnya 70%, 60%, 50% seperti itu. Jadi EMA itu selalu memberikan bobot untuk harga terkini. Oleh karena itu, EMA itu lebih peka terhadap perubahan harga. Biasanya lebih dekat ke harga sekarang. Contohnya yang ini. Yang warna kuning ini adalah garis SMA atau Simple Moving Average. Sementara yang hijau itu adalah garis EMA atau Exponential Moving Average. Nah, bisa kalian lihat bahwa kalau EMA itu selalu dia lebih dekat ke harga. Contohnya di sini dia lebih dekat ke harga dibandingkan SMA. Lalu di sini juga dia lebih dekat, di sini yang paling kelihatan di sini dia lebih dekat ke harga dibandingkan dengan SMA. Jadi si EMA ini lebih peka terhadap perubahan. Biasanya penggunaannya seperti apa? Biasanya penggunaannya itu digunakan untuk jangka pendek atau jangka menengah. Sementara untuk jangka panjang itu bisa menggunakan simple moving average. Seperti itu. Sebenarnya tidak ada preferensi khusus apakah kamu harus menggunakan SMA atau simple moving average atau exponential moving average. Itu sebenarnya hanya masalah preferensi saja. Oke. Nah, moving average sendiri ini ada 3 poin penting atau 3 keunggulan. Yang pertama, moving average ini dia bisa mendeteksi tren. Dia bisa mendeteksi tren dengan asumsi harga akan selalu kembali ke MA.
Yang kedua ada juga yang namanya MA cross. MA cross itu adalah ketika dua MA digabungkan, lalu ketika dia bersilangan satu sama lain, itu adalah tanda pembalikan tren. Yang disilangkan adalah MA fast dan MA slow. Jadi MA yang cepat dan MA yang lambat, atau MA jangka panjang dan jangka pendek. Lalu yang ketiga, kembali lagi Fore sampaikan bahwa kalau kamu mau menggunakan moving average bisa juga digabungkan dengan indikator lain seperti support resisten, MACD atau stokastik untuk hasil yang lebih akurat. Nah, ini kurang lebihnya MA cross seperti ini, cuman Fore akan jelaskan langsung menggunakan trading view supaya kamu lebih paham. Oke, ini adalah trading view chart, kita ambil saja yang Euro USD. Nah, kalau kamu mengaktifkan moving average, masuk saja di bagian indikator, lalu ketik saja MA. Di sini ada macam-macam, ada MA cross, ada moving average eksponensial, simple, dan lain-lain. Ini Fore ambil contoh yang EMA atau exponential moving average. Jadi kita matikan dulu, ini adalah chart untuk H1 atau hourly untuk Euro USD. Ketika kita aktifkan MA50, maka ini adalah harga rata-rata 50 hari ke belakang. Ini bisa kita rubah, misalkan MA-nya bukan 50 melainkan 20. Nah, akan semakin berubah, semakin mendekati ke dalam harga. Seperti itu. Nah, tadi Fore sampaikan bahwa ini bisa dijadikan untuk yang namanya apa? Untuk melihat tren. Trennya bagaimana? Dengan asumsi bahwa MA itu akan selalu kembali atau harga akan selalu kembali ke garis MA. Contohnya seperti apa? Misalkan yang kita gampang, kalau MA20 ini agak susah melihatnya, biasanya kita ganti dengan MA50 untuk melihat tren. Atau untuk jangka panjang biasanya orang-orang menggunakan EMA 100 atau bahkan 200. Kita ganti saja dengan EMA 50. Nah, ini ketika turun seperti ini, ketika harga selalu di bawah EMA, itu berarti artinya harga sedang dalam tren turun. Jadi ini kalau misalkan kita ambil contoh saja sebentar. Nah, ini ketika harga masih berada di bawah garis EMA, itu berarti dia masih dalam posisi turun. Seperti ini. Ketika harga di atas EMA, di atas garis EMA, sementara EMA-nya seperti ini, itu berarti dia sedang tren naik. Kembali lagi, Fore sampaikan bahwa tidak selalu demikian. Kembali lagi, ini adalah indikator, bukan sesuatu yang pasti. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan harga di bawah garis EMA 50 seperti itu, maka kemungkinan ini adalah tren turun. Kalau misalkan dia sudah menembus seperti ini, itu adalah tren naik. Dan asumsinya bagaimana? Asumsinya tadi sudah disampaikan oleh Fore bahwa suatu saat harga akan kembali ke garis EMA. Bisa dilihat di sini, walaupun dia di bawah, suatu saat nanti dia akan kembali. Di sini dia tidak jadi, baru kemudian di sini menembus, dia naik lalu dia menembus lagi. Suatu saat akan dijadikan garis EMA. Nah, garis EMA ini oleh beberapa orang bisa juga dijadikan level support resisten. Itu juga bisa. Nah, cuman cara praktisnya atau kita bilangnya metanya untuk menggunakan moving average ada sebenarnya di MA cross. Ini Fore matikan terlebih dahulu. Kita lalu nyalakan yang namanya MA cross. Oke, MA cross ini ada dua. Ada yang short MA dan long MA. Short MA-nya bisa misalkan dulu yang umum 921 untuk jangka pendek, lalu untuk jangka panjang itu ada 20 40, 20 50, lalu di jangka panjang
bisa juga diisi 50 dan 200. Karena kita main di H1 mungkin bisa kita gunakan 21 dan 50. Seperti itu. Oke, nah cara tradingnya seperti apa? Cara tradingnya adalah, asumsinya adalah ketika kedua garis EMA ini cross satu sama lain, jadi bersinggungan, ada tanda positifnya ini. Kalau misalkan kamu lihat bisa ada tanda positifnya ini, artinya cross. Cross berarti ada arah untuk pembalikan arah. Seperti itu. Jadi ada tanda untuk pembalikan arah dari cross ini. Yang kita lihat itu hanya yang jangka pendek. Jadi kalau yang oranye ini adalah jangka pendek, berarti ini yang 21 hari ke belakang. Jadi ini yang jangka pendek, yang kita lihat adalah yang jangka pendek. Kita jangka pendek. Nah, begitu misalkan dia cross ke bawah, ini orang-orang bilangnya dead cross. Artinya dia harga akan turun. Kalau misalkan naik seperti ini, jadi cross naik, harga yang short MA di atas, long MA, ini berarti orang bilang namanya golden cross atau cross untuk naik, seperti itu. Nah, cara tradingnya seperti apa? Cara tradingnya simple. Jadi kalau misalkan kamu mendapati ada seperti ini, jadi bersilangan menembus ke atas atau golden cross, kamu bisa siap-siap pasang posisi buy. Jadi misalkan posisi buy di sini. Nah, ini kan sudah dapat di sini. Misalkan sellnya kamu ambil di support terdekat, misalkan di area sini. Nah, ini kan kamu sudah dapat sekian. Ini untuk tradingnya. Atau bahkan kalau misalkan kamu mau ambil yang untuk yang dead cross juga bisa. Jadi misalkan ini sudah cross ke bawah, lalu kamu pasang posisi langsung di sini, misalkan. Nah, misalkan seperti ini, kamu ambil sesuai support terdekat, misalkan di sini, lalu untuk resisten di sini, misalkan. Nah, ini kamu sudah dapat untuk profitnya di sini. Sama saja dengan yang lain. Jadi misalkan kamu di sini kamu ambil, kamu di sini kamu ambil lagi, lalu kamu misalkan di sini cross, kamu ini untuk yang akhir-akhir ini. Jadi misalkan kamu di sini kamu ambil lagi untuk posisi sell-nya. Ini sangat-sangat bisa. Seperti itu. Cuman kamu juga harus lihat kenapa tadi Fore sampaikan untuk selalu gunakan indikator lain dan analisa teknikal lain, karena tidak selalu seperti itu. Ini Fore berikan contoh. Jadi misalkan kalau seperti ini Fore hapus terlebih dahulu. Jadi kamu kalau lihat seperti ini, nah ini kan seharusnya golden cross. Artinya yang pendek, jangka pendek sudah menjelang. Artinya kan seharusnya kita bisa buy. Cuman kamu lihat kalau misalkan kamu buy di sini itu cuman dapat segini. Tidak terlalu besar. Atau bahkan kamu juga bisa rugi. Jadi Fore ambilkan contohnya. Nah, yang ini yang paling cocok. Jadi ini kan seharusnya golden cross. Jadi kalau kamu ambil posisi, katakan kamu baru masuk di sini. Kamu masuk di sini, terus kamu mau TP di mana kan? Sementara ininya di sini. Kamu mau ambil SL-nya, kamu letakkan di support paling mendekati. Kamu sudah kena SL duluan. Seperti itu. Jadi signal moving average ini bagus, tapi kamu juga harus kombinasikan juga dengan yang lain atau analisa teknikal lain untuk memperdalam. Karena bisa juga ini menjadi yang namanya false signal. Mungkin akan Fore coba carikan lagi untuk yang false signal. Nah, ini juga bisa dibilang sebagai false signal. Lihat di sini sudah silang. Seharusnya biasa kalau kamu hanya menuruti moving average, itu langsung kamu pasang posisi sell di sini. Kamu pasang posisi sell di sini, target profitnya misalkan segini. Ini kan untuk level resisten, atau bahkan di sini misalkan kamu berencana ambil sedikit, nggak dapat apa-apa. Yang dapatnya SL. Seperti itu, nggak apa-apa. Dapat SL nggak apa-apa. Itu adalah pembelajaran di forex.
Kalau kamu nggak pernah kena stop loss, berarti ada yang salah juga dengan trading. Seperti itu. Oke, seperti itu. Itu adalah cara gampang untuk trading dengan menggunakan moving average. Jadi begitu kamu masuk ke chart, entah itu Euro USD atau Gold misalkan, kamu nyalakan saja moving average-nya seperti apa. Kamu masuk 2150, atau kalau kamu mau jangka pendek kamu ganti misalkan di sini menjadi 921. Ini juga bisa. Nah, begitu ada cross, kamu sudah siap-siap untuk pasang posisi. Jadi misalkan di sini ada golden cross di sini, kamu bisa langsung pasang posisi misalkan seperti ini. Atau misalkan ada seperti ini, kamu bisa pasang posisi juga. Untuk TP-nya di sini seperti itu. Oke, itu adalah video kali ini dari Fore mengenai moving average.